ambisi ya untuk membesarkan Kristen Assyria di Indonesia. Saya hanya ingin ya masyarakat Kristen di Indonesia itu punya terjemahan Aramaik ke Indonesia yang netral. Kalau selama ini kan hanya ada terjemahan yang Yunani. Belum ada nih satupun terjemahan dari Aramaik. Padahal Yesua berbicara dalam Aramaik. Makanya kami coba terjemahkan. Nah nanti masalah ini kok beda ya sama terjemahan LAI, ILT, atau IMB gitu. Itu kembali kepada konsumen, pembaca masing-masing. Itu saya sarankan kalau teman-teman tuh coba baca dari aslinya. Kalau teman-teman mengacu pada PB Yunani, coba cek Yunaninya seperti apa. Kalau teman-teman punya kompetensi bahasa Indonesia yang baik, diterjemahkanlah dengan baik ke dalam bahasa Indonesia. Jangan mengacu kepada saran saya pribadi, jangan mengacu kepada LAI. Kenapa? Karena LAI itu boleh dibilang sebenarnya bukan terjemahan bahasa Indonesia, tapi bahasa komunitas. Mereka punya aturan sendiri, punya kamusnya sendiri yang berbeda sama aturan tata bahasa dan kamus resmi di Indonesia. Oke, izin ya bro, gini. Jadi seperti permintaan bro siapa tadi, coba dibacakan di dalam Pesita ya, 2 Korintus 6:18. Kalau kita baca dari Pesitanya, itu menggunakan Maria. Ya, Amar, Maria, Dekul, Akhid. Demikianlah perkataan Maria Yotifafe semesta alam. Dan ya, Maria itu di dalam Alkitab itu hanya satu. Aduh, Pak Joseph, tolong dong di mute Pak Joseph. Pak Joseph. Di dalam Lukas 2 ayat 11 ya, di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir host itu di mute dulu dong. Pak Joseph, di mute dulu. Oh, Pak Yosep jangan ganggu lah ini. Aduh, lagi serius ini. amankan dulu lah kawan-kawan. Amankan dulu. Waduh, mati-mati juga tuh Cik Yuli bilang. Kita ini ingin tahu ini loh tentang kenapa sih? 18 ini. Sedangkan orang seperti ibu Hei, ada neneknya. Woi, Yosep. Host, diamankan host. Hostnya ini gimana ini? Ibu lain sakit gitu kan. hostnya pura-pura lari nih ya. Ini ada Aduh. Pak Yosep, tolong dong di mute Pak Yosep. Aduh, Yosep kalau masuk itu coba perhatikan lah Pak Yosep. iyalah, gimana Jangan sih? masuk terus nggak diperhatikan. Maksudnya kan ada yang naikin ini, yang naikin tolong dong. Ini model-model kayak gini nih, kalau naik langsung ada suara-suara terus dipanggil nggak nyaut. Ini ada unsur kesengajaan ini. Mengganggu jalannya diskusi. Ada orang yang tadi, Ibu bilang, kalau ini Ini aku ingin tahu dan aku akan menjadi bapakmu itu maksudnya gimana gitu loh. Nanti saya jelaskan kawan. Jangan sampai salah memahami. Aduh, kenapa sih? Itu maksudnya. Monitor Pak Yosep. Ini tambahan itu buat Bang Verhos ini, Bang Malikil. Ya, ini yang moderator siapa sih? Moderator diamankan dulu lah. Aku bukan moderator, woi, aku bukan moderator. Bang Verhos ini Kristen universal, jadi dia mau belajar ini dia. Ya, aku ingin tahu dan aku akan menjadi bapakmu. Ini maksudnya gimana gitu? Iya, karena ada fase kita manusia, bukan nananya, karena kita adalah anak-anak dosa. Ketika dibebaskan oleh Dia dari maut, maka kita akan menjadi anak. Bang Malikil ini menuju Yesus adalah bapamu itu. Dia yang naik adalah bapa, kan gitu. Ya gampang itu, Vero. Santai. Yosep, coba dong di mute Yosep. makanya Yosep. ini Bukan tolong.
Yosep. Kenapa ya ini orang-orang ini? Ini DP jalannya masuk. Ini moderatornya naked siapa sih? Mengganggu sekali. Iya, moderator sengaja ini moderator bikin kacau. Moderator dorong kalau ada yang moderator di mute lah. Ini lagi sedang mau menggiring ini, melakukan penggirikan di kandang ini. Diaturlah. Ya, karena pemahaman Warnes Yesus adalah Bapa itu sendiri itu loh yang. Iya, ini moderator dikondisikan lah. Makanya Ajar aja Bang Malik pakai suara yang lebih kuat. Aduh, nggak enak nanti nanti dianggap TikTok kita kerusuhan juga ini, Pak. orang ini langsung menggunakan saya ini kalau sampai dia. Oh Tuhan, kenapa sih ini orang ini? Iya ini Yosep ini siapa nih? Yosep ini di mana itu? Ini Makanya ini mencari orang semua. Osep. Osep. Bikin media tuh harus ini. Mai ngana ini Yosep. Jangan begitu, ngana nih boleh mama. Jadi dia sudah bawa jalan. Suaranya ada bawa jalan. Jadi dia setiap mau sakit DP. Manado ini. DP Tangerang. Siapa ini Osep ini? Woi, Manado. Yosep. Kasih mati dulu. Ah Tuhan, gua ngalah ini Manado. Jadi dia mesti juga suntik kalium. Kalau ada sudah. Tuhan, siapa ini orang ngomong ini dah? Nah, sini dia sudah bawa jalan. Makanya. Terus, jangan telepon dulu Meros pada dia. Bahaya ini kanker tertidur. Cuma dia namanya dulu. Aletia, coba telepon Yosep ah. Amin. Yakin you know. Dan Tuhan juga begitu kita belum. Manado ini di Belogat ini. Itu begitu dia bilang katanya. Yosep kalau lagi buat permukaan jangan ditinggal bengol ini. Aduh, ampun deh. Moderator, masa nggak ada moderator biar satu di bawah keterlaluan? Kita kalau mampu ada beberapa kita itu plasma dengan DP. Kok plasma? Aletia, aku telepon dia. Kalau itu lain itu 8.000 sekian kita nggak tahu itu inti. Aduh, ini siapa moderator di room ini? Adakah? Hostnya juga udah pada kabur hostnya. Ya ada lah, tapi yang naikkan siapa tadi itu kan? Itu diamankan dulu lah host. Gimana dibiarkan ribut-ribut itu host? Yosep itu. Kenapa Pak Joseph biasanya kalem loh. Itu ribut-ribut jauh dari perangkat kayaknya. Diturunkan dulu lah. Oke, udah. Nah, ya udah jelaskan. Bentar Berhost ya. Jadi tentang apa tadi ya? Tentang apa? Kan aku akan menjadi bapamu tuh. No, bentar gini. Yang saya mau kasih penjelasan dulu tentang 2 Korintus ya. 2 Korintus 6:18 dari versi Aramaiknya. Ya. Dalam 2 Korintus 6:18 Aramaik, kurios di sana diterjemahkan dari Maria. Ya, Maria itu akronim itu kependekan. Kepanjangannya konstraknya itu Mar dan Yah. Yah itu Yotebabe. Nah, itu inline juga di dalam Lukas 2 ayat 11. Yang lahir itu Maria Mesiha Bamdite Mesiha ya. Maria Mesiha. Jadi Mesias itu adalah Yotebabe. Kalau itu yang saya bilang, kalian Tritunggal kalau mau berdebat menggunakan Pesita langsung game over. Ini bukan tentang bukan tentang organisasi ya, seperti tuduhan Bro Aldo. Ini bukan. Ini tentang penyataan firman Tuhan. Kalaupun itu ada hubungannya dengan organisasi atau paham tertentu, itu soalan nanti, itu di luar pagar. Yang dibahas ini adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab berkata, kalau Anda pakai Pesita langsung game over. Yang lahir itu adalah Maria Mesiha Bamdite ya, di Daud, di kota Daud. Itu. Nah, kalau Anda mau bicara tentang menjadi, ibaratnya begini loh. Ya, ibaratnya begini. Prabowo adalah seorang presiden, lalu berkata kepada, anggaplah Tertullianus ini mau menjadi pemain bola di Indonesia. Jadi dia mau dinaturalisasi nih. Sebelumnya dia adalah orang Roma, Tertullianus sebelumnya.
Nah, lalu Prabowo berkata, sebentar lagi saya akan menjadi presidenmu. Jadi yang menyesuaikan itu adalah orang yang dinaturalisasi, bukan Presiden Prabowo-nya yang menyesuaikan. Dia tetap presiden. Yesus tetap. Oh Tuhan. Ini logik yang mungkin hampir tidak ada di dalam nalar Tritunggal. Rusak. Kalau nggak ngerti diam. Singkat jelas padat, Bang. Nah iya, ini singkat jelas padat. Kalau kamu nggak ngerti karena kapasitas penerimaanmu, ya tidak bisa menangkapnya. Itu loh. Jadi tentang aku akan menjadi bapamu, bukan Tuhannya yang menyesuaikan, manusianya yang menyesuaikan, karena manusia ada pernah di fase di alam maut, dan Tuhan itu membebaskannya. Ketika dibebaskan menjadi anaknya, itu maksudnya kata menjadi. Jadi menjadi itu bukan Tuhannya yang menyesuaikan, bukan Tuhannya ada fase, bukan bapak lalu menjadi bapak, bukan itu. Ngerti? Berarti kalau pakai logika tersebut, berarti ada bapak-bapak yang lain gitu. Kan iblis juga bapak. Iblis juga bapak, tapi bapak yang jahat. Iblis juga sumber kejahatan. Nah, Yesus itu sumber keselamatan, sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kesehatan. Bapak berdoa kepada Bapak kan? Oh Tuhan, ini loncat-loncat. Ini kapasitas orang yang nggak bisa berdiskusi. Kan ada dua bapak, bapak berdoa. Bapak itu banyak. Bapak Abraham. Yesus berdoa kepada bapak gimana? Jadi bapak berdoa kepada bapak. Ini kapasitas Tritunggal begini. Kamu bisa buktikan juga Yesus berdoa. Di mana? Nggak pernah baca Alkitab. Di mana ayatnya? Saya paham kamu akan mengutip ayat ilahi. Saya paham. Mana? Jadi mau ayat apa kutipnya? Tritunggalnya kan yang bisa lebih menjelaskan, bukan yang merepet begini nggak seru. Siapa? Ada nggak di Bible? Masa merepet doang ini? Sama aku mau usah dibawa gitu, aku tantang balik nanti. Coba yang si Justin kan lagi monitor dari luar. Justin, tolonglah murid-murid ini, pengikutmu, bertanggung jawablah. Atau si siapa? Data bicara samamu pakai logika aja kamu udah kalah loh. Orang kirain ada modalnya. Masalahnya logikamu kawan dibangun dari penerimaan terjemahan yang salah. Bagaimana kamu bilang itu kebenaran? Terjemahanmu yang benar udah jadi belum? Terjemahanmu yang benar udah jadi belum? Saya kasih original text, you sanggup nggak mengkonsumsinya? Mana original text? Mana original text? Mana? Aduh, you nggak bisa baca gimana mau saya jelaskan? Coba aku cinta kamu apa tuh original textnya? Aduh, bro Aldo, silakan. Apa tanggapannya dengan 2 Korintus? Itu tentang Kalau gue jadi penganut Yohanes ya, 17 sampai 20 berapa gitu. gue akan terjemahin sendiri. Oh iya, memang itu kita sedang lagi upayakan untuk menyediakan terjemahan yang sebenarnya sesuai originalnya, dan kita juga siap untuk dikritik. Kita akan tampilkan sesuai dengan morfologinya, apa parsingnya itu kita akan tampilkan. Nah, tetapi dalam upaya itu kan kita sudah mendahului dengan cara seperti ini. Jadi kita sedang mendahului ya. Oh iya, iya. Oke, Sekali nanti. lagi ya, gue akan buat website sendiri, terus gue akan buat roadmapnya. Kapan selesai kita pinjil, kapan selesai tulisan dari Paulus sampai PB, mungkin panelnya juga, supaya orang di luar itu yang pengen tahu, jadi bisa lebih paham gitu. Oh, Ya, seperti ini setuju. terjemahannya, Ya, setuju. perbedaannya. Karena Iya. sekali lagi ya, teman-teman ya, ini andai kata PB Yunaninya itu sama semua nih ya, nggak ada yang beda. Kalau penerjemahnya itu berbeda, hasilnya beda loh. Karena setiap kata ya itu punya sinonim, punya arti, bisa 2, bisa 3. Ya. Nah kalau penerjemahnya pilih, ya penerjemah A pilih sinonim atau makna yang pertama, penerjemah 2 pilih makna yang kedua, terjemahnya bisa jadi beda kan? Apalagi kalau makna kata Yunaninya itu bisa lebih dari 2, lebih dari 3. Itu bikin terjemahan Iya betul itu saya tidak menyangkali itu, saya tidak membantah itu. Contoh kayak gini tuh. selalu menyalahkan terjemahan ini Maligil. Terjemahan masing-masing dan Ya, coba Maligil bikin terjemahan sesuai dengan pemaham Maligil. Oke.
Benar gini ya kawan. Ini yang jadi Bentar Bro Aldo, sebentar Bro Aldo. Agama itu tidak kacau. teman-teman adalah Lalu menyalahkan LAI tapi nggak bisa menerjemahkan sendiri. Para Bentar Bang Feros, bukan seperti itu Bang Feros. Sedangkan Bang Aldo saja dalam terjemahan nilai juga berbeda. Ya gini loh bro, saya menyalahkan LAI karena lawan bicara saya menggunakan LAI, benar atau salah? Benar nggak? Kalau kawan saya menggunakan kawan lawan debat saya, sebentar, Karena arti agama tidak kacau. kamu pakai kata yang salah soalnya. LAI itu salah. Jadi kalau menyalahkan itu benar, tapi kamu bilang salah. Ya, Gini. Pakai kata yang salah. Saya menyalahkan LAI. Kamu menyatakan LAI salah. Dia orang Yahudi, Rabi Yahudi ke sinagog. Iya, Jadi terus gimana sih masalahnya ceritanya? Kamu nggak ngerti Oh, apa dia karena Rabi Yahudi kan? Dia ke sinagog kan? Bentar Feros. Feros sebentar. Gimana bro? Yesus sendiri. ini Orang tak menyatakan maksudnya tidak bisa LAI salah. buka Oke, hati, terus Itu yang tepat. ke Islam. Bukan menyalahkan LAI. Kalau menyalahkan itu artinya adalah LAI benar. Dia namanya Tapi Rabi menyatakan salah. Oke, Yang- jadi ini Oke. ada gini, Iya, saya itu paham itu. contoh ya, contoh itu Jadi apa? kenapa saya menyalahkan LAI? Menyalahkan LAI. Sebentar, Iya. Menyatakan salah. Kalau kamu menyalahkan artinya LAI benar. Gini bro, karena interaksinya bukan dengan LAI langsung. Hukum Taurat Interaksinya itu kan kamu sebentar, sesuai dengan sebentar. interaksi Kamu nggak penyelamat. ngerti definisi kata yang kamu ucapkan. Ini masalah linguistik loh. Oke, Ya. Bukan masalah teologi ya. Kamu mau mengkritisi hasil terjemahan. Kamu mau mengkritisi ini masalah linguistik. menyalahkan Jadi artinya kamu, apa? Kamu sendiri harus paham Sebenarnya ini, linguistik. menyalahkan artinya apa? Saya paham. Saya pakai Bible loh. Ya, tadi udah gue jelasin. Menyalahkan apa artinya menyalahkan? apa yang sudah benar dinyatakan salah. Itu menyalahkan. Apa yang sudah benar dikatakan salah? Artinya kan tetap Ya. esensinya salah toh? Salah enggak. Ya sudah. Esensinya benar. artinya benar. Bisa Kalau menurut Bang Aldo gimana? Maaf. kasus misalnya, Kalau saya mau tanya ini karena bentar Bang Somota, contoh kasus ada yang menyalahkan Sintayong, ada yang menyalahkan ini, ada yang menyalahkan ini. Itu maksud Bang Aldo. Jadi yang diperlukan adalah ketegasan Bang Malikil itu menyatakan bahwa LAI salah, itu aja. Oh iya, LAI salah dalam hal ini. Jadi saya menggunakan kata menyalahkan karena LAI bukan lawan interaksi saya saat ini. Lawan Ya saya. harus ada perbandingannya. Oh, tuh, Mana tuh, perbandingannya? perbandingan. Di Bible Anda ya. cukup banyak kalau saya begini ya Bang Faisal ya, Bang Faisal. Jadi gini, kenapa Bang Malikil menyalahkan LAI? Karena terjemahan yang diterjemahkan oleh LAI itu kan salah. Jadi memang disalahkan karena dianggap oleh para jamaah yang mengambil terjemahan itu menganggap itu terjemahan yang benar. Makanya Bang Malikil menyalahkan. Sebenarnya hanya permainan kata sih. Sebenarnya kalau saya melihat Bang Malikil menyalahkan itu kan memang salah gitu. Kalau LAI adalah lawan saya saat ini, saya tidak akan menyalahkan, tapi kamu salah. Saya akan bicara begitu. Karena LAI di sini tidak ada dan lawan saya adalah orang yang mengutip LAI. Nah itu bahasanya. Janganlah datang dekat-dekat. Karena lawan saya bukan LAI saat ini. Kamu ngutip apa Malikil? Kamu ngutip apa dari Oh tadi? Tuhan, ini anak-anak ini belum ngerti hal begitu. Kamu itu sekolah nggak sih Malikil? Kamu harus ada perbandingan kalau mau menyalahkan. Ya original sebagai perbandingan, pembanding. Kamu mana sih? Kamu mana? Kamu mana? Kalau kita mau baca semua terserah nanti banyak kali. Kamu mana? Gak banyak. Jadi contoh gini ya, kata ingin itu luas. Tetapi setiap kata itu punya esensi. Banyak kali. Ya, ada esensinya setiap kata. Ingin itu luas, bisa Saya mantan diterjemahkan menjadi, Kristen. bisa diterjemahkan Saya ini datang, kalau bisa pendeta dulu diterjemahkan saya tampil, nambah sebelum dulu bisa aktif. diterjemahkan Saya ada, ini dulu. bisa. Karena esensi dari kata bisa. itu adalah hadir atau nyata. Esensi dari kata. Nah, Bang Malikil, teman-teman boleh begini ya? Begini, coba saya kasih contoh ya, gini. Contoh dalam terjemahan LAI, ada kata yang diterjemahkan dengan menggunakan kata Allah. Ini yang selalu saya dengar. Salah itu. Bang Aldo di bawah. Oke, aku Sekarang Bang Aldo, coba saya tanya, apakah penjelasan Aldo ini sama enggak sama dengan Bang Malikil? Terjemahan yang digunakan LAI ketika menerjemahkan kata-kata yang ada dalam Bible,
kemudian diterjemahkan dengan kata Allah, apakah itu sudah benar atau tidak? Macet. Karena itu salah. Matius 5:26. Nah, salah. Berarti Bang Aldo menyalahkan nggak LAI ketika mereka menerjemahkan itu? Yohanes 13. Saya menyatakan terjemahan itu salah. Matius 5:26 baca. Saya tidak Yang menyalahkan. menerjemahkan LAI kan? Pakar Twitter Nah, Dengerin, Pak. iya, Anda tidak menyatakan, tidak menyalahkan. Tapi Anda mengatakan itu salah. Siapa yang disalahkan di sini? Yang disalahkan si penerjemahnya LAI. Nah, sudah. Berarti sama dengan Bang Malikil, seperti itu. Maksudnya. Bentar ya, saya jelasin. Ayat Masalah bahasa ya. Menyalahkan artinya adalah Loh,